Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Eksal Triski Aglia. Sini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknologi Pendidikan. Kebetulan mata kuliah kewirausahaan untuk memenuhi UTS gitu. Nah, di sini saya ingin mewawancara Bapak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya owner di CV Kumlot Indonesia, sebuah usaha dalam bidang manufaktur produksi furniture. Lebih tepatnya kami produksi spring bed dan sofa. Oke. Oke. Terima kasih, senang sekali saya langsung mewawancari owner di CV Kumlot Indonesia sendiri. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Nah, mungkin nantinya ada beberapa pertanyaan dan langsung saja pertanyaan yang pertama di sini saya ingin mengetahui terkait visi dan misi instansi sendiri gitu. Jadi Bapak mungkin boleh menjelaskan terkait visi dan misinya. Baik, CV Kumlot Indonesia mempunyai visi ke depan bisa menjadi perusahaan produsen spring bed dan sofa yang bermanfaat dan berkelanjutan. Untuk misi kami tentunya akan membuat produk-produk yang berkualitas dengan SDM yang profesional sehingga bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan buat pelanggan kami di seluruh lapisan masyarakat. Luar luar biasa sekali ya, sangat mulia visi misi instansinya. Pelancaraan selanjutnya ada 4P yaitu produk, price, place, and promotion. Mungkin dari produk lebih dulu itu produknya mungkin apa saja ya Bapak? Jadi kalau produk kami, sebagaimana yang tadi kami jelaskan di depan bahwa produk kami ada beberapa macam. Produk utamanya adalah spring bed, tempat tidur, terus ada kasur busa. Jadi tempat tidur itu ada yang kita buat menggunakan spring atau fair, tapi ada juga yang full menggunakan foam atau busa. Kemudian selain itu ada divan dan headboard, divan dan sandaran yang menopang spring bed atau kasur tersebut sehingga tidak langsung ke lantai. Di samping itu kami juga punya produk sofa untuk ruang tamu ataupun sofa-sofa di ruang keluarga. Kurang lebih produknya itu aja sih, kami lebih fokus pada tempat tidur dan tempat duduk. Oke, terima kasih. Untuk price sendiri di CV Kumlot Indonesia ini, Untuk price atau harga kami di kisaran mulai dari yang terendah di kisaran angka 1 juta sampai dengan 8 jutaan. Jadi kayak misalkan Givan itu kan bervariasi ya produknya. Ada yang tipe-tipe sederhana ya mulai dari angka 1 jutaan, tapi ada yang agak bagus sampai dengan 8 jutaan. 8 jutaan biasanya sofa. Gitu ya. Jadi kalau dari harga mulai kisaran 1 juta sampai 8 juta. Tapi harga tersebut adalah harga ke toko ya, bukan harga ke customer. Karena bisnis kami kan B2B, ada bisnis to bisnis, kita jualan ke toko, kemudian toko menjual ke customer, ke pelanggan atau ke end user langsung. Itu sih kalau dari sisi harga. ya, kalau dari segi place-nya sendiri Pak. Place yang dimaksud tentunya adalah pemasaran ya, di mana saja pemasaran kita atau penjualan kita, jangkauan dan areanya ya.
Yang dimaksud ketika itu atau yang saya maksud itu adalah kami area pemasarannya di seluruh Jawa Tengah dan DIY. Hmm. Jadi di kota-kota, kabupaten, kecamatan di seluruh Jawa Tengah dan DIY. Luar biasa sekali. Untuk promosinya itu bagaimana, Bu? Awalnya promosi kita konvensional, artinya memang secara offline kami punya tim sales, ada sampai sekarang ada 4 yang dibagi di masing-masing area. Kami menyebutnya ada Pantura Timur, ada Pantura Barat, kemudian ada tim Selatan, Selatan Timur dan Selatan Barat. Tetapi berkembangnya waktu, kemudian kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman, promosi melalui media-media sosial, di antaranya lewat Facebook, kemudian beberapa medsos lainnya. Jadi ada 2 cara ya, baik offline, direct langsung ke toko, ketemu dengan orang-orang, dan bisa dengan media sosial. Terima kasih, luar biasa. Dan untuk customer segmen atau segmentasi konsumennya itu bagaimana, Bapak? Untuk produk-produk kami, khususnya produk tempat tidur dan tempat duduk di Kumlot Indonesia, lebih menargetkan di segmen bawah dan menengah. Jadi kami belum sampai menyasar atau memang kami tidak membuat produk di segmen menengah ke atas karena itu butuh beberapa sarana prasarana atau teknologi yang lebih bagus lagi, dan sementara kami masih dan memang memfokuskan marketnya di lapisan masyarakat bawah dan menengah. Oke, Itu sih. lanjut untuk value proposition atau proporsi nilai konsumen, Bapak. Bagaimana itu untuk Hmm. Proporsi nilai konsumen kita lebih inovatif untuk menyajikan barang-barang yang berkualitas. Saya pikir itu sehingga nanti pelanggan merasa nyaman dengan produk-produk kita. Jadi lebih kepada bagaimana menyajikan produk yang berkualitas, sehingga mereka nanti akan dengan sendirinya mempromosikan bahwa mereka nyaman dengan produk-produk yang kami buat dengan harga yang cukup ramah di kantong mereka-mereka. Seperti itu sih. Untuk channel atau salurannya Saluran maksudnya di di CV Kumlot ini memiliki channel gitu keluar atau di mana saja cangkupannya gitu tuh, salurannya seperti tadi mungkin di Jawa Tengah dan DIY gitu ya. oh, channel yang dimaksud mungkin apakah kami tentunya menggandeng beberapa apa namanya toko ya, dengan sistem sales kami yang datang ke outlet-outlet untuk memperkenalkan produk, Hmm. memberikan produk knowledge ke toko-toko langsung untuk memahami dan untuk menggali lebih jauh kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Itu tim kami yang datang langsung ke outlet-outlet untuk menggali kebutuhan pelanggan. Saya pikir kalau yang dimaksud channelnya itu atau yang dimaksud channel adalah saluran promosinya. Kalau Ya. saluran promosi melalui media sosial, melalui Hmm. Instagram, Facebook, kalau kemudian TikTok dan lain sebagainya sih. Kalau yang dimaksud channel promosi, tapi kalau channel penjualan itu adalah melalui datang langsung ke toko-toko. Luar biasa. Untuk di CV Kumlot sendiri terkait sumber pendapatannya itu dari mana, Bapak? Otomatis ya kalau sumber pendapatan dari sebuah usaha adalah dari penjualan produk. Karena tentunya kita tidak ada sumber-sumber lain ya, misalkan ada perusahaan-perusahaan yang nyewa atau apa, sejauh ini sih belum. Kita masih murni dari penjualan produk. Oke, kalau dari segi sumber daya gitu, mungkin di CV Kumlot Indonesia ini bagaimana terkait dengan sumber dayanya? Sumber daya yang dimaksud terkait dengan SDM ya, atau sumber daya apa Mas? Entah itu seperti
karyawan atau kayak lebih ke kayak Customer. resource ya, gitu Bapak. Artinya kan key resource yang dimaksud adalah kunci-kunci sumber. Ya, Artinya kalau dari barang, dari bahan baku menjadi produk itu kami memiliki karyawan yang sudah dibagi menjadi di masing-masing divisi, mulai dari perencanaan, desain produk, kemudian produksi, kemudian sampai ada tim administrasi juga, ada tim marketing, sampai ada tim pengiriman atau tim distribusi. Jadi kami sudah terorganisir di masing-masing divisi. Ada tim distribusi sendiri, ada tim produksi sendiri, ada quality control. Jadi prosesnya dari desain, kemudian diproduksi, kemudian sebelum sampai kepada customer itu ada QC dulu untuk memastikan bahwa produk tersebut bagus dan layak untuk dikirim ke customer. Itu sih kalau dari sisi resource atau sumber yang dimaksud adalah bagaimana meng-create sebuah produk, itu tentunya key resource-nya adalah dari karyawan yang memang sudah terorganisir. oke. Terima. Kalau Bapak Agus sebagai owner gitu, mungkin ada nggak sih kendalanya atau tantangannya tersendiri gitu? Tantangan yang lebih sering kita hadapi adalah bagaimana membangun karyawan, tentunya membangun sorry membangun bagaimana karyawan itu merasa memiliki terhadap perusahaan tersebut sehingga dia bekerja dengan hati tanpa ada paksaan dari manapun, bahwa dia menyadari bahwa produk yang dia buat itu adalah produk yang usahanya dia sendiri dan harus dikerjakan dengan sepenuh hati sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Itu yang kadang sulit karena karyawan merasa bahwa dia hanya sebuah pegawai yang menjalankan rutinitas, berangkat pagi pulang sore. Jadi kami harus membangun relasi di internal karyawan itu supaya ada sense of belonging dari masing-masing karyawan itu terhadap perusahaan, sehingga tentunya pendekatannya harus pendekatan kekeluargaan. Nah, itu sih yang agak sulit. Kalau dari tantangan yang dari eksternal, lebih kepada kompetitor, bagaimana komputer juga sangat inovatif, kreatif, dan yang paling berat adalah ketika mereka kemudian membuat harga yang sangat rendah dengan campaign-campaign yang apa namanya bagus tapi murah. Ini yang kadang-kadang membuat kita jadi harus berpikir lagi, berpikir keras untuk menyampaikan ke pelanggan apa yang menjadi unique selling point produk kita. Itu sih Mas kurang lebihnya kalau di usaha seperti ini. Luar biasa, terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Pak Agus sendiri untuk membangun hubungan kepada konsumen itu bagaimana? Membangun hubungan dengan konsumen tentunya ada berbagai cara. Yang pertama kami ada tim garda terdepan yaitu tim marketing atau sales yang tadi sudah dibagi dan dia mengcover customer-customer yang ada di areanya masing-masing. Dan itu harus melakukan kunjungan atau komunikasi secara rutin, baik weekly atau monthly. Ada beberapa sales yang mingguan dia harus datang, setiap minggu dia harus datang melakukan komunikasi sambil cek stok yang ada di toko, kemudian bisa menggunakan lewat WhatsApp dan segala macam untuk membangun relasi yang baik dengan customer. Itu cara kami membangun relasi dengan beberapa mitra kami. Artinya dengan langsung, tetapi karena bentangan area yang cukup luas, jadi tentunya harus diimbangi dengan komunikasi melalui secara tidak langsung, melalui WhatsApp, melalui Ya sosial ya. yes. Ya, oke. Kurang lebih itu cara membangun relasi kita. Terus untuk kayak activity sendiri di CV Kumlot Indonesia ini gimana, Pak? Artinya aktivitas ya, aktivitas tentunya pertama dari pagi, anggap saja kalau daily aktivitasnya dari pagi berarti dimulai dengan briefing dan berdoa, kemudian masing-masing bekerja sesuai dengan jobnya dari tim produksi yang menjalankan surat perintah dari
kepala produksi untuk mengerjakan produk tertentu berdasarkan desain yang sudah didesain. Setelah itu kemudian barang hasil produksi dimasukkan ke tim QC untuk dicek. Begitu seterusnya kemudian masuk ke produk yang sudah lolos QC untuk didistribusikan ke customer atau ke outlet-outlet berdasarkan order dari masing-masing sales di masing-masing area. Jadi hariannya atau aktivitas saya muter di situ terkait dengan proses produksi atau penjualan. Luar biasa. Tadi saya juga mendengar di awal Pak, nantinya diawali dengan berdoa gitu kan. Terus dari CV Kumlot Indonesia gitu Pak Agus selaku owner gitu, bagaimana atau apa ya, kerjasama dengan siapa saja sih CV Kumlot Indonesia ini gitu membangun kerjasamanya? Ya, kerjasama kami selain dengan customer, artinya pelanggan atau pemilik-pemilik toko, kami juga bekerja sama dengan penyuplai bahan baku. Artinya ada supplier-supplier yang menyuplai bahan baku ke kita. Itu jika kita harus bermitra dengan baik, berhubungan dengan baik. Kemudian juga bagaimana kami dalam hal ini semua tim bisa bermitra dan berhubungan baik dengan outlet-outlet yang ada di seluruh Jawa Tengah dan DIY tersebut. Jadi ada dua, yang dari supplier, penyedia bahan baku, supaya menjadi produk, dan setelah jadi produk kemudian kita berpartner dengan toko-toko yang memasarkan produk-produk kita di seluruh kota di Jawa Tengah dan DIY. Luar biasa. Keren, keren. Saya semakin Ya, tertarik untuk lebih menanyakan hal-hal gitu Pak terkait CV Kumlot sendiri gitu. Apalagi bertemu bisa diberikan waktu wawancara langsung dengan owner yaitu Bapak Agus sendiri gitu. Terus ya. untuk struktur biaya gitu. Itu bagaimana Pak di CV Kumlot sendiri? Artinya secara umum di sebuah perusahaan ya, biaya itu kan sebenarnya dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian diproses menjadi sebuah produk, sampai dengan terjadi produk itulah kemudian muncul yang namanya harga pokok produksi atau HPP. Kemudian dari HPP itu untuk sampai kepada customer tentunya butuh biaya-biaya atau disebut kita dengan biaya operasional, meliputi gaji karyawan, kemudian proses pengiriman, dan lain-lain lah ya, atau yang sering disebut dengan biaya operasional, sampai pada produk tersebut terkirim di pelanggan. Jadi kalau dari sisi biaya itu sih. Kalau Terkait untuk minimum viable product, bagaimana itu Bapak? Untuk minimum viable produknya? uh, minimum viable product itu berarti ya, bagaimana kita menjaga kualitas sebenarnya sih. Bagaimana kita selalu berinovasi. Karena perkembangan teknologi yang sekarang itu kita tidak bisa langsung paten bahwa produk kita ini. Kayak di tempat tidur itu ada berbagai macam. Kita kan yang untuk menengah ke bawah dia hanya standar dengan ketebalan 26 cm. Nah, tapi kemudian bahan yang kita gunakan harus kita ganti dengan foam yang berkualitas. Ada rebonded foam atau dengan foam yang high density seperti itu. Variasi-variasi packagingnya juga harus selalu kita update supaya customer merasa mengikuti juga perkembangan-perkembangan zaman yang makin kesini makin canggih sih. Artinya kalau kita nggak ngikutin itu ya produk-produk kita akan ketinggalan. Lebih ke sana sebenarnya sih kalau di minimum viable produknya itu. Cuman yang menjadi poin penting dari minimum viable product itu adalah tetap selalu mendengarkan masukan dari pelanggan. Apa sih kebutuhan produk dia yang diinginkan? Mungkin dari sisi ketebalan. Rata-rata produk spring bed itu ketebalan di angka 26-30. Ada beberapa customer daripada beli divan, mending tolong dong bikinkan tempat tidur yang tebalnya 40 sehingga tidak perlu pakai divan. Karena divan pelemahannya berat kalau di
angkat atau pada waktu merapikan tempat tidur agak susah. Tapi kalau dalam bentuk kasur busa, karena dia kemudahannya adalah ringan, dia minta yang misalkan ketebalan 40. Jadi kita hanya memberikan produk tertentu, kemudian memberikan apa namanya ruang untuk customer memberi input kepada kita, sehingga nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Luar biasa. Itu sih Mas kurang lebih ya. Oke, Wah, ini terima kasih Pak sudah namanya menjelaskan. Saya juga jadi mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Apalagi saya juga anak muda gitu kan nantinya ke depannya gitu. Jadi tahu banyak lah terkait dan Pak Agus juga selaku owner juga membagi ilmunya tidak tanggung-tanggung gitu kan. Untuk ya, merek dan hak cipta CV Kumlot Indonesia sendiri ini apakah sudah terdaftar? Atau kebetulan kalau merek, kami ada beberapa merek yang kami daftarkan ke Dirjen Haki atau hak apa ya karya cipta itu di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Merek Kumlot itu sudah kita daftarkan dan itu sudah ada sertifikatnya kebetulan. Kemudian kita ada beberapa second brand atau program pilihan yang kedua namanya Betterland. Betterland juga kami sudah daftarkan di Dirjen Haki atau di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM itu sudah keluar sertifikatnya dan kami punya hak paten untuk merek sampai dengan 10 tahun. Jadi ada dua brand atau dua merek yang kita sudah patenkan yaitu Kumlot Indonesia dan Betterland Indonesia. luar biasa. Sudah terdaftar semua sebenarnya. Luar biasa sekali ya. Saya sebenarnya masih ingin mengkulik lebih lanjut, tapi mungkin karena waktu juga yang dimiliki Bapak Agus terbatas, kita sampai di pertanyaan terakhir ya, Bapak. Mungkin nih, tadi saya juga telah mendapatkan ilmu yang banyak terkait bagaimana manajemen karyawan, terus kemudian memperhatikan apa pelayanan, kemudian kita juga memperhatikan apa sih mau konsumen dan segalanya gitu. Nah, mungkin dari Bapak Agus sendiri punya kesan gitu dan pesan terhadap saya gitu ataupun suatu wejangan gitu, Pak. Apa ya? Ya sebenarnya ini pertanyaannya udah kayak dosen aja sebenarnya ya. Jadi saya sebenarnya agak kayak pengusaha kayak kita ini kan ya kalau visi misi otomatis ya itu sudah membekas, tapi kadang-kadang dengan banyaknya pikiran kita itu juga kalau di wawancara kayak gini malah bisa jadi grogi gitu kan. Itu yang pertama. Dan kesan saya pada prinsipnya gini sih, sebagai orang tua atau sebagai pengusaha kami cukup senang ya bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada anak muda seperti Anda ini. Ya kami orang tua senang sekali menceritakan proses-proses bagaimana kami menjadi sebuah atau merintis sebuah usaha itu kan tidak gampang. Jadi senang. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol diskusi dengan anak muda, apalagi mahasiswa dari UNY yang notabene-nya, saya berpikirnya UNY itu adalah urusannya dengan pendidikan, apalagi jurusannya teknologi pendidikan. Tapi ternyata ada mata kuliah yang urusannya sampai kepada wirausaha. Nah, kalau tidak salah UNY kan dulu itu namanya IKIP ya, jadi lebih kepada Betul, Pak. keguruan ya. Iya. Saya pikir ya yang ngurusin masalah pendidikan, tapi ya perkembangan perguruan tinggi sekarang saya pikir cukup bagus. Kalau kesan sih kurang lebih itu, terus kemudian untuk wawancara saya pikir cukup bagus, pertanyaan-pertanyaannya itu sangat menarik buat saya, dan bahkan ini menjadi kadang-kadang mengingatkan saya. Jujur hal-hal yang ditanyakan tadi itu kadang-kadang pada dataran praktek kami sering abai atau lupa bagaimana menjaga kualitas produk, bagaimana atau kurang terpikirkan untuk saya ya, tapi di tim saya yakin sih jalan ya, dari tim saya jalan. Jadi pertanyaan cukup merepotkan, tapi paling tidak reminder lagi kepada diri saya untuk lebih kontrol lagi ke tim yang ada di Kumlot Indonesia. Cukup menarik.
Saya senang sekali diskusi dengan anak muda seperti Anda. Dan saya doakan semoga sukses kuliahnya. Kemudian salam buat Pak dosennya ini ya, luar biasa saya pikir. Mahasiswa yang hebat tentunya di belakangnya ada dosen-dosen yang cukup hebat juga. Kurang lebih gitu ya. Ini. Saya mohon maaf ini sudah Ya, malam. Ya, ini malam Jumat ini. siap. Siap. Artinya Oke. harusnya istirahat, kemudian ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Oke. Baik, Itu ada lagi mungkin. sudah cukup Bapak Agus. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya berbagi ilmu gitu. Mudah-mudahan juga lancar, sukses. Terima kasih juga saya seperti anak muda juga sudah mau diberikan gitu. Kurang lebihnya jika ada perkataan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama, Siap. sama-sama. Sukses. Siap, terima kasih. Ya, Oke, terima kasih oke. Pak Agus. Ya.